Shalom, saudaraku di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku? Semoga kabar yang baik dan sehat selalu. Baik saudaraku, saya akan kembali membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai topik renungan firman yang saya bawakan hari ini adalah memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ada 2 hal yang kita tekankan di sini dan yang mau saya sampaikan bagi kita. Yang pertama adalah memberi dengan kerelaan. Saya ulangi, memberi dengan kerelaan. Dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Raja Daud menyampaikan pernyataannya ketika dia didatangi oleh Nabi Nathan untuk memperingatkan Raja Daud saat Raja Daud jatuh di dalam dosa. Dan Daud berkata, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, di dalam konteks ini, Daud yang mungkin agak lama tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui dosa-dosanya, maka ketika Nabi Nathan datang bertemu dengan dia sadar, sehingga dia meminta kepada Allah supaya dia memiliki roh yang rela mengakui kesalahannya dan roh yang rela mengakui dosa-dosanya. Nah, di dalam konteks firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita memberi dengan kerelaan. Kita rela memberi kepada Tuhan bukan karena Tuhan miskin atau Tuhan perlu bantuan sehingga dia harus diberikan sesuatu kepada Tuhan. Dengan kita memberi menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat, bukan karena terpaksa atau karena Tuhan miskin dan tidak mampu sehingga harus perlu bantuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu maha kaya dan tidak butuh pemberian dan bantuan. Tuhan hanya ingin melihat hatimu, bahwa engkau adalah umat pilihan yang setia dan mau memberi dan berkorban untuk Tuhan. Juga Tuhan tidak perlu uangmu yang banyak itu, tapi Dia hanya ingin mengetahui bahwa engkau memberi berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang pertama adalah memberi dengan kerelaan. Yang kedua adalah memberi dengan apa yang ada. Kita memberi kepada Tuhan. Ada beberapa mungkin yang mau kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah hati kita. Kemudian waktu kita. Kemudian materi kita. Dalam hal ini mungkin persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Nah,
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya coba menghitung dan merenungkan di dalam kehidupan ini bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Kalau saya menghitung kehidupan saya semenjak saya lahir ke dalam dunia ini, saya bisa hidup, saya sehat, saya bisa bernapas. Kalau saya menghitung, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekali bernapas saja, kalau misalnya kita harus membayar kepada Tuhan, saya sudah mencoba menghitung di sini. Sekali kita menghisap udara masuk ke paru-paru kita, itu hitungan waktunya adalah 1 detik. Nah, kalau 1 detik dikali 60 menit dan 60 menit dikali 24 jam 1 hari, kalau kita hitung 100 perak saja 1 detik, maka 1 hari itu kita harus membayar sekitar 8.640.000 rupiah dengan hitungan hanya 100 perak sekali bernapas 1 hari, 8.640.000 rupiah. Nah, dalam 1 bulan saya juga menghitung di sini dengan hitungan yang tadi, 100 perak 1 detik kali 60 menit kali 24 jam 1 hari, 1 bulan 30 hari, maka ditemukan di sini angkanya 259.200.000 rupiah akan harus saya bayar hanya untuk bernapas dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun juga hitungan yang sama, saya harus memberi kepada Tuhan untuk biaya bernapas saya di dunia ini sebesar 3.110.400.000 rupiah 1 tahun, dengan hitungan 100 perak sekali bernapas 1 detik kali 60 menit kali 24 jam 1 hari kali 30 hari 1 bulan kali 12 1 tahun, maka akan saya bayar untuk biaya bernapas setiap hari kepada Tuhan kalau dihitung 3.110.400.000 rupiah 1 tahun. Nah, saya menghitung lagi, kalau sekiranya usia saya sudah 50 tahun, maka hitungannya selama 50 tahun ini saya akan harus membayar kepada Tuhan yaitu 155.520.000.000 rupiah. Saya ulangi, 155.520.000.000 rupiah dihitung usia 50 tahun hidup di dunia ini, dan itu yang harus saya bayar kepada Tuhan. Dan sebenarnya kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan misteri. Apa sih yang kita sombongkan? Apa sih yang kita banggakan? Tidak ada. Kita memiliki banyak harta, kekayaan, pada akhirnya semua akan tinggal. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 15, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang, seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kemudian dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun keimanan kita, jabatan kita, posisi kita, kekayaan kita, pada akhirnya akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Kita datang dengan telanjang, maka kita pun pergi dengan telanjang juga. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita sombongkan, selain kita hanya berserah kepada Tuhan. Nah, memberi kepada Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, memberi kepada Tuhan dengan kerelaan, kemudian memberi dengan apa adanya. Yang pertama, memberi dengan kerelaan. Yang kedua, memberi dengan apa adanya. Kiranya Tuhan Yesus